与之一剑出。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan karena kemarin banyak banget dari kalian yang minta Wang Lin, maka Mimin coba lagi up di sini ya. Ya, semoga aja tetap aman. Dan pada episode kali ini, menceritakan Wang Lin yang akan melihat pertarungan besar antara kultivator di ranah transformasi jiwa. Dan pertarungan itu pun membuat fragmen tumpang tindih yang terkenal kuat tersebut hampir runtuh. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Cihu terlihat kaget karena ternyata yang muncul adalah Zoe dari sekte 5 elemen. Dan mereka bertiga langsung memberikan hormat kepada Zoe karena Cihu sendiri sudah mendengar nama Zoe ini sejak muda. Menyadari refleks Wang Lin sangat tajam, Zoe pun yakin jika sejak awal Wang Lin sudah merasakan pintu masuk lapisan ketiga ini. Di sini Wang Lin pun merendah dan berkata jika dirinya hanya sedikit merasakan namun tak sepenuhnya yakin. Zoe pun memberitahu jika benda-benda di sini sudah dia ambil 1000 tahun yang lalu. Dan lebih baik mereka bertiga pergi saja dari tempat ini. Di sini Zoe juga memberitahu jika di tempat ini memang ada lapisan ketiga dan pintu masuknya adalah kolam ini, yang mana mereka bertiga boleh mencoba masuk jika tak takut mati. Namun tiba-tiba muncullah master transformasi jiwa lain yang datang. Melihat itu Zoe bertanya apa niat Pak Tua ini hingga dia membuntuti Zoe sampai tempat ini. Di sini pun Pak Tua ini berkata jika dirinya tak punya niat dan dia hanya sedikit tertarik dengan lapisan ketiga yang berada di bawah mereka. Di sini terlihat jika Zoe langsung membuka pintu masuk lapisan ketiga ini. Melihat itu Wang Lin khawatir mereka berdua ini sudah berada di atas ranah formasi jiwa. Dan terlihat Zoe pun langsung menyerang Pak Tua tadi menggunakan air dari kolam tersebut. Kemudian pun mereka berdua langsung masuk ke dalam lapisan ketiga tersebut. Di sini pun Hong disadar jika senjata ajaib kelahirannya telah rusak dan harus dibayar mahal. Yang mana karena itu Hongdi tak mau perjalanan ini berakhir dengan tangan kosong. Maka dari itu pun Hongdi langsung ikut masuk ke dalam lapisan ketiga tersebut. Melihat itu Cihu pun bertanya pada Wang Lin apakah Wang Lin mau ikut menyelidiki lapisan ketiga ini atau malah akan pergi meninggalkan tempat ini. Di sini pun Wang Lin bertanya siapa kedua orang tadi. Dan Cihu pun berkata jika Pak Tua tadi mungkin ada hubungannya dengan sekte Mayat Yin. Sementara yang satunya adalah Zoe yang adalah salah satu dari sedikit orang aneh di ranah transformasi jiwa dari planet Suzaku. Bahkan orang ini pun juga memiliki obsesi yang sangat aneh. Dan dengan berbisik pun Cihu memberitahu jika Zoe ini mencintai mayat. Mendengar Wang Lin yang terkejut pun Cihu meminta Wang Lin tak bicara keras. Karena jika Zoe mendengarnya maka mereka berdua pasti akan mati. Dan kemudian pun Cihu mengajak Wang Lin untuk ikut masuk ke dalam lapisan ketiga itu. Wang Lin pun sadar jika dua master ranah transformasi jiwa saling berselisih, maka lapisan ketiga ini pasti akan bisa ditelusuri. Maka dari itu pun mereka berdua langsung masuk ke dalam lapisan ketiga tersebut. Di sini terlihat jika Hongdi sedang menggunakan labu penyerap roh di dalam lapisan ketiga fragmen tumpang tindih tersebut. Namun dia dikejutkan melihat Wang Lin dan Cihu yang menyusul masuk. Kemudian pun Cihu langsung menggunakan kantong penyerap roh untuk menyerap energi abadi di tempat ini. Sementara Wang Lin menggunakan kayu penyerap roh. Wang Lin pun merasakan jika energi abadi di tempat ini beberapa kali lebih pekat daripada di alam luar. Namun Wang Lin tak tahu kristal yang menyimpan energi abadi ini sebenarnya benda apa. Di sini Wang Lin juga menyadari jika dengan tingkat kultivasinya, Wang Lin pun tak bisa menggoyahkan kristal di tempat ini. Sementara Zoe masih bertanya untuk apa Pak Tua tersebut terus mengikuti dirinya. Padahal energi alam abadi di tempat ini sangatlah banyak. Di sini pun Pak Tua tersebut memberitahu alasan dirinya mengikuti Zoe karena di tubuh Zoe tersebut terdapat aura kematian. Terlihat Wang Lin terkejut melihat Zoe yang mampu dengan mudah menggerakkan kristal di tempat itu untuk mengusir Pak Tua tersebut. Sementara Pak Tua tadi langsung tahu jika yang digunakan Zoe ini adalah metode agung pengendalian roh. Yang mana karena itu Pak Tua ini langsung tahu jika ternyata orang ini adalah Zoe.
Dan karena Pak Tua ini sudah lama mendengar nama Zoe, tak heran jika Pak Tua ini merasakan ada aura kematian yang begitu kuat di tubuh Zoe ini. Di sini pun Zoe mengatakan jika satu fragmen runtuh, maka dengan tingkat kultivasi mereka berdua masih bisa akan melarikan diri. Namun di sini ada 6 fragmen yang saling tumpang tindih yang dengan satu tarikan bisa menghancurkan tubuh. Dan di sini Zoe yakin jika Pak Tua ini adalah leluhur agung sekte Mayat Yin, yang mana Pak Tua ini belum mencapai ranah Esendan dan pasti akan binasa jika 6 fragmen runtuh. Maka dari itu Zoe bertanya, apakah Pak Tua ini yakin ingin bertarung? Wang Lin yang melihat itu pun yakin jika kedua orang ini benar-benar bertarung, maka fragmen alam abadi pasti akan hancur. Dan terlihat mereka bertiga berusaha meninggalkan tempat ini. Namun Pak Tua ini mencegat mereka bertiga dan langsung mengambil Hongdi, yang mana Pak Tua ini ingin meminjam tubuh Hongdi. Di sini pun Pak Tua ini melihat lambang murid inti kerajaan Suzaku setelah melihat gelang Hongdi. Dan Hongdi pun memberitahu jika gelang tersebut terhubung dengan jiwa primordialnya. Yang mana jika Hongdi mati, maka pasti gelang ini akan menghancurkan fragmen alam abadi tersebut. Dan bahkan jika Pak Tua ini kabur, maka Pak Tua ini juga pasti diburu oleh seluruh planet Suzaku. Pak Tua ini pun meminta Hongdi tenang karena dia tak akan membunuh Hongdi. Dan di sini pun Pak Tua ingin melawan Zoe menggunakan Hongdi karena dengan begitu tak akan memicu runtuhnya fragmen. Dan kemudian Pak Tua itu juga meminta Zoe memilih penantang di antara Wang Lin dan Jihu. Zoe pun bertanya untuk apa dirinya harus bertarung dengan Pak Tua ini. Dan Zoe juga tak tahu apa yang sebenarnya Pak Tua ini inginkan. Di sini alasan Pak Tua itu adalah karena dirinya mencium mayat peri abadi di tubuh Zoe. Dan ternyata Pak Tua ini menginginkan mayat Ting Er tersebut. Mendengar Pak Tua ini ingin merebut Ting Er dari tangannya, terlihat Zoe mulai terpancing emosinya. Karena bagi Zoe, siapapun yang ingin merebut Ting Er dari tangannya, maka dia harus mati. Dan akhirnya pun Zoe ini memilih Jihu untuk dijadikan penantang. Di sini Zoe berkata kepada Jihu, jika Jihu mau menurut, maka Zoe akan tetap hidup. Bahkan Jihu bisa memahami domain ranah niat milik Zoe. Di sini dari ketiga orang ini pun terlihat Zoe memilih iblis raksasa garis keturunan kuno, sementara Pak Tua ini memilih Hongdi yang memiliki tubuh 5 roh bawaan lahir. Dan merasa Wang Lin tak berguna, Pak Tua ini pun meminta Wang Lin untuk pergi. Namun saat Wang Lin akan pergi, Hongdi meminta Pak Tua itu untuk membunuh Wang Lin. Karena jika Pak Tua ini membunuh Wang Lin, maka Hongdi akan berhenti melawan dan akan membantu Pak Tua itu dengan segenap tenaganya. Mendengar itu pun, Pak Tua ini langsung berusaha menangkap Wang Lin menggunakan tekniknya. Namun Wang Lin langsung mengeluarkan bendera larangannya dan berniat meruntuhkan tempat ini jika Pak Tua ini memaksa. Melihat bendera larangan itu, Pak Tua ini terkejut karena hanya dengan satu larangan saja Wang Lin akan bisa memicu bencana surgawi. Karena di alam abadi, bencana surgawi akan berubah menjadi bencana abadi. Dan tak akan ada seorang pun yang bisa bertahan hidup di tempat ini. Maka dari itu pun Pak Tua ini langsung melepaskan Wang Lin. Namun Wang Lin tak akan terburu-buru pergi dari tempat ini dan lebih memilih bagaimana master transformasi jiwa bertarung. Terlihat di sini pun Zoe mengeluarkan jiwa primordialnya dan langsung dimasukkan ke tubuh Jihu. Dan melihat itu Wang Lin tahu jika dengan menggunakan jiwa primordial, maka seseorang akan bisa mengendalikan tubuh formasi jiwa yang belum dimurnikan. Sementara Pak Tua yang ternyata bernama Sun Tai ini langsung mengeluarkan jiwa klon naga hitam bertanduk satunya untuk mengendalikan tubuh Hongdi. Dan terlihat jika Zoe menyerang lebih dulu. Namun Hongdi langsung mengeluarkan panahnya untuk dia serangkan ke arah tubuh Jihu tersebut. Melihat itu Wang Lin sadar jika kedua orang ini sudah menekan ranah mereka ke puncak formasi jiwa untuk mencegah runtuhnya fragmen alam abadi ini. Di sini terlihat Zoe mengendalikan Jihu untuk mengeluarkan jiwa primordialnya. Dan Zoe memberitahu jika domain ranah niatnya adalah obsesi. Dan bagi Zoe, orang yang terobsesi dengan rasa cinta maka akan bisa mencapai niatnya secara maksimal. Bahkan domain obsesi ini bisa mengguncang surga dan menggemparkan bumi. Kemudian di sini pun Zoe akan membiarkan Jihu merasakan domain ranah niat yang belum pernah Zoe tunjukkan selama 1000 tahun ini. Dan domain ranah niat tersebut Zoe rubah menjadi bentuk kapak. Yang mana jika kapak ini tak pecah, maka jiwa bertarung juga tak akan binasa. Wang Lin pun terkejut karena Jihu yang hanya berada di ranah formasi jiwa namun bisa menggunakan domain obsesi untuk melepaskan momentum membunuh peri abadi. Yang mana Wang Lin merasakan jika domain ranah niat Zoe ini terlalu aneh. Melihat itu pun, Hongdi langsung mengeluarkan roh 5 elemennya untuk membuat formasi pelindung. Namun Sun Tai baru sadar jika roh 5 elemen ini masih kurang 1. Dan terlihat jika formasi tersebut tak sanggup menahan kapak besar tersebut. Melihat Jihu berusaha menyerang kembali, di sini Hongdi langsung mengeluarkan intisari dari bunga ajaibnya. Namun terlihat jika kapak tersebut masih belum hancur dan Sun Tai terluka karena Hongdi mulai tak sadarkan diri.
Di sini pun Sun Tai sebagai leluhur tetua agung sekte mayat Yin tak akan pernah takut dengan domain milik Zoe ini. Dan Sun Tai ingin tahu apakah Zoe benar-benar bisa menghancurkan jiwa primordialnya hanya menggunakan tubuh avatar seorang junior. Zoe pun memberitahu jika dengan niat bertarung ini, maka meski hanya menggunakan jiwa primordial formasi jiwa, maka tetap bisa membunuh. Di sini terlihat kapak tersebut mulai retak dan terjadi ledakan yang besar. Wang Lin pun melihat jika jiwa primordial Sun Tai sudah musnah, bahkan vitalitas hidupnya sudah terputus. Yang mana Wang Lin merasa jika Sun Tai benar-benar sudah mati. Dan hanya menggunakan hati tahu saja, ternyata bisa membunuh seorang peri abadi. Yang mana karena itu Wang Lin mengakui jika domain ranah niat Zoe ini sangatlah kuat. Dan karena itu Wang Lin bertanya-tanya sebenarnya apa hati tahu miliknya. Di sini terlihat jika Zoe mulai menarik lagi jiwa primordialnya dari tubuh Jihu. Namun tiba-tiba ada serangan ke arah dadanya yang langsung mengambil menara giok abadi Zoe ini. Dengan cepat pun Zoe mengejar itu karena Ting Er berada di dalam menara tersebut. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Sun Tai yang belum mati karena sebagai tetua agung mayat Yin, Sun Tai tak hanya memiliki satu jiwa primordial saja. Terlihat Sun Tai berusaha pergi sementara Zoe sedang menghadapi jiwa primordial kedua dari Sun Tai tadi. Di sini diceritakan 1000 tahun yang lalu, Zoe memegangi mayat Ting Er di depan sekte 5 elemen. Dan ternyata Zoe sebagai calon ketua sekte berikutnya malah mencuri pusaka berharga dan menghancurkan batu giok abadi hanya demi mayat Ting Er ini. Dan karena hal itulah Zoe ini dicap sebagai murid pemberontak. Bahkan berita ini sudah tersebar jika Zoe ini adalah orang gila yang mencintai mayat. Dan karena teringat itulah, Zoe mampu menghancurkan jiwa kedua Sun Tai dan berusaha kembali mengambil menara tersebut. Terlihat Zoe pun berjuang keras untuk mengambil menara tersebut dari tangan Sun Tai. Dan karena hal itulah terjadi aksi saling tarik untuk mempertahankan menara ini. Yang mana pada akhirnya menara itu hancur dan tubuh Ting Er langsung muncul. Di sini pun Zoe kembali teringat saat itu dirinya membawa mayat Ting Er ini untuk disimpan ke dalam menara tersebut. Dan karena kecantikan Ting Er ini, Zoe berjanji akan selalu bersama Ting Er untuk selamanya. Di sini pun terlihat mayat Ting Er yang sangat cantik ini muncul dan terlihat seperti masih hidup. Bahkan semua orang yang melihat itu mengakui jika mayat ini memanglah sangat cantik. Dan Wang Lin tak menyangka jika mayat peri abadi ini benar-benar bisa memikat hati dan pikiran. Sementara melihat itu, Sun Tai yakin jika saat masih hidup Ting Er ini adalah orang terkenal di alam abadi ini. Dan karena Sun Tai sudah kehilangan satu jiwa dan bahkan dia sudah memanggil harta karun yang mengunci jiwa primordial dari sekte mayat Yin, maka Sun Tai akan mengambil mayat ini. Di sini pun Sun Tai menyarankan agar jiwa primordial Zoe ini segera kembali ke tubuh fisiknya agar tak mati di alam abadi ini. Namun Zoe yang sudah sangat emosi pun langsung kembali mengeluarkan retakan ruang dengan kekuatan yang sangat besar. Melihat itu pun Sun Tai mengakui jika Zoe ini benar-benar sudah gila. Karena hanya demi sebuah mayat, Zoe rela membakar jiwa primordialnya. Terlihat Sun Tai pun masih kembali berusaha menahan Zoe tersebut. Namun karena sudah sangat emosi, Zoe pun kembali menghancurkan jiwa kedua dari Sun Tai ini. Menyadari jika Zoe ini memang orang gila, maka Sun Tai pun berusaha kabur dan mengembalikan mayat Ting Er ini. Di sini pun terlihat jika tempat ini sudah mulai retak. Dan karena itu pun Hongdi berusaha kabur dari tempat ini. Karena kekuatannya sudah habis, bahkan senjata ajaibnya juga sudah habis. Melihat itu Wang Lin teringat jika Hongdi ini sudah berusaha membunuh Wang Lin beberapa kali. Yang mana jika Wang Lin tak membereskan Hongdi hari ini, maka akan menjadi masalah yang tak ada habisnya. Maka dari itu pun, Wang Lin langsung menghadang Hongdi ini dan kembali mengeluarkan naga larangannya untuk membunuh Hongdi. Di sini pun Jihu hanya bisa melihat pertarungan antara Wang Lin dan Hongdi. Dengan cepat Hongdi pun langsung menggunakan pusakanya untuk menebas naga hitam milik Wang Lin ini. Di sini Hongdi yakin jika negara Suzaku pasti akan mencincang Zheng Yu ini karena dia berani mencoba untuk membunuh Hongdi. Sambil mengeluarkan tombak bendera hitam pun Wang Lin berkata jika perkataan seperti ini tak sepantasnya muncul dari seorang wanita jenius. Apalagi sebelumnya Hongdi selalu ingin bertarung melawan Zheng Yu ini. Dan dengan cepat pun Wang Lin langsung berusaha menyerang Hongdi menggunakan tombaknya tersebut. Di sini Hongdi sadar jika di dalam fragmen bertumpuk ini dirinya tak bisa menggunakan tungku es sendan. Yang mana jika dirinya ingin kembali, maka hanya bisa kembali ke lapisan kedua saja. Di sini pun terlihat ledakan karena Hongdi ini berhasil menahan serangan dari Wang Lin ini. Akan tetapi terlihat jika Hongdi semakin terluka dan harta miliknya juga sekarang rusak parah. Namun Hongdi yakin jika tahap awal formasi jiwa seperti Wang Lin tak akan mampu untuk menahan dirinya. Akan tetapi dengan cepat pun, Wang Lin langsung mengeluarkan domain ranah niat waktu menggunakan ukiran patung Jing Song untuk menahan pergerakan Hongdi ini.
Di sini Hongdi sangat yakin jika dalam kondisi normal, ranah niat tahap menengah ranah formasi jiwa saja mampu dengan mudah dia hancurkan dalam satu serangan. Akan tetapi Wang Lin tahu jika Hongdi sekarang sedang terluka parah, yang mana dengan sengaja Wang Lin menjebaknya ke dalam perangkap ini. Kemudian Wang Lin kembali menggunakan naga hitamnya untuk menghabisi Hongdi tersebut. Melihat itu Hongdi tak akan membuang waktu lagi dan langsung menggunakan gelangnya. Melihat itu Zoe pun tahu jika gelang tersebut adalah harta pusaka yang bisa membuat Hongdi kembali ke negara Suzaku. Yang mana melihat itu Zoe baru tahu kenapa Hongdi ini sangat percaya diri di alam abadi ini. Sebelum pergi pun Hongdi berjanji tak akan melupakan Zheng Niu ini. Karena hari ini Wang Lin sudah memaksa Hongdi menjadi turun satu ranah dan mengaktifkan gelang penciptaan awal mula. Dan Hongdi berjanji jika kelak dirinya akan membuat Wang Lin membayar semua ini 100 kali lipat. Di sini Wang Lin merasakan jika domain ranah niat tanpa perasaan milik Hongdi ini benar-benar kuat. Akan tetapi Wang Lin langsung mengeluarkan harta kipas 70 yang mana itu adalah harta milik dari senior Hongdi. Melihat itu Cihu sadar jika domain ranah niat Hongdi yang mengunci Wang Lin mulai goyah. Dan terlihat Hongdi berusaha menahan serangan Wang Lin menggunakan kipas 70 tadi. Tak hanya itu saja, karena Wang Lin berusaha menangkap Hongdi agar tak kabur, melihat Hongdi sudah kehilangan satu tangannya akibat menahan serangan Wang Lin barusan. Akan tetapi Wang Lin pun gagal karena Hongdi sudah lebih dulu berteleportasi ke negara Suzaku menggunakan harta gelangnya tadi. Melihat itu pun, meski dirinya tak bisa membunuh Hongdi, namun dengan menggunakan satu lengan Hongdi ini, Wang Lin punya banyak cara untuk mengutuk Hongdi. Yang mana dengan begitu, Wang Lin bisa membuat kultivasi Hongdi ini terus terhenti di tahap formasi jiwa saja. Sementara Cihu yang sedang berusaha kembali ke atas pun terkejut karena jalan keluarnya terputus. Dan dengan cepat pun, Cihu langsung mengeluarkan tungku Essendan. Akan tetapi dirinya juga dikejutkan karena tungku ini tak bisa digunakan dalam fragmen bertumpuk ini. Yang mana hal itu membuat Cihu cemas karena berarti sudah tak ada jalan keluar. Namun tak lama kemudian pun, Wang Lin langsung mendatangi Cihu ini. Dan Wang Lin memberitahu jika sudah tak mungkin untuk kembali ke lapisan kedua. Yang mana jika mereka ingin mencoba kesempatan terakhir, maka mereka hanya bisa turun ke lapisan berikutnya. Dan Wang Lin pun mengajak Cihu bekerja sama karena kultivasi mereka berdua lah yang terlemah di tempat ini. Akan tetapi Cihu tak tahu di mana pintu masuk ke lapisan keempat ini. Tanpa banyak bicara pun, Wang Lin langsung menunjukkan itu. Yang mana ternyata pintu tersebut tercipta saat Cihu dan Hongdi bertarung karena dikendalikan oleh Zoe dan Sun Tai. Dan hal itu pun membuat Cihu terkejut karena Zheng Niu ini sudah tahu sejak awal. Di sini Wang Lin teringat perkataan Zoe jika 6 lapisan fragmen saling terkait, yang mana meski dapat bersembunyi di lapisan keempat untuk sementara, namun keruntuhan hanya menunggu waktu saja. Dan Wang Lin sadar jika satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini hanyalah menggunakan kompas bintang milik Cihu. Tak lama setelah itu pun, mereka berdua sampai di lapisan keempat fragmen tumpul alam abadi hujan. Dan mereka dikejutkan karena di tempat ini terdapat istana yang seluruhnya terbuat dari giok abadi. Dengan cepat pun mereka berdua langsung menuju tempat ini yang begitu sangat mewah. Yang mana hal itu membuat Wang Lin mengakui jika pemilik tempat ini sungguh luar biasa. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan Zoe yang masih bertarung dengan Sun Tai sampai tempat ini. Di sini Sun Tai merasa Zoe sangat gila karena mayat Ting Er sudah diberikan kepada Zoe, namun Zoe masih saja mengejar Sun Tai ini. Dan melihat Zoe membakar jiwa primordialnya pun Sun Tai yakin jika Zoe ini pasti akan segera mati. Akan tetapi Zoe langsung mengeluarkan telapak 5 warna yang langsung dia serangkan ke arah Sun Tai tersebut. Melihat Sun Tai berusaha menyerang lebih dulu. Dan di sini Sun Tai hanya bisa menahan telapak tangan tersebut. Melihat telapak itu terus berusaha menekannya. Di sini bagi Zoe, Sun Tai ini pantas mati karena Sun Tai sudah melecehkan Ting Er. Akan tetapi tiba-tiba saja Zoe ini merasakan sakit kepala yang teramat sangat. Yang mana rasa sakit tersebut seperti muncul dari pikiran Ting Er yang sudah menjadi mayat selama ribuan tahun. Di sini pun Zoe merasa jika Ting Er menyuruh Zoe untuk membunuh Sun Tai ini. Dan terlihat di sini Sun Tai terus menahan serangan karena Zoe tak berhenti untuk menyerangnya. Tak hanya itu saja, karena di sini Zoe juga mengeluarkan teknik naganya untuk menghabisi Sun Tai tersebut. Yang mana serangan tersebut memunculkan ledakan yang sangat besar. Akan tetapi Sun Tai ini berhasil lolos dan berusaha kabur dari Zoe itu. Di sini Sun Tai berkata jika jiwa primordial Zoe ini hampir habis terbakar. Yang mana Sun Tai hanya perlu menunggu sebentar saja, maka jiwa Zoe ini akan lenyap sepenuhnya. Akan tetapi lagi-lagi Zoe merasakan sakit kepala seperti ada sesuatu yang sedang menerobos ingatannya. Melihat itu pun Wang Lin merasakan jika Zoe ini sudah tak akan bertahan lama melihat auranya yang semakin melemah. Akan tetapi meskipun begitu, Zoe ini tak ada habisnya menyerang Sun Tai. Yang mana pada akhirnya Sun Tai terluka oleh serangan Zoe ini.
Namun Sun Tai merasa dirinya menang melihat tubuh Zoe yang mulai terbakar. Dan di sini Sun Tai mengatakan jika dulu Zoe adalah kebanggaan dari sekte 5 elemen, namun sekarang hanya demi mayat wanita, Zoe bahkan rela membakar dirinya sendiri. Di sini Zoe mengatakan bahwa seumur hidupnya dirinya mengejar Ting Er tanpa hasil. Namun di akhir hidupnya dengan membakar jiwa primordial akhirnya dia memahaminya. Di sini terlihat jika Zoe langsung memberikan tekanan kepada Sun Tai ini. Melihat itu pun, Wang Lin menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat. Di sini pun terlihat ledakan terjadi di mana-mana saat kumpulan asap hitam mulai mendekat. Melihat itu pun, Jihu dan Wang Lin dengan cepat menggunakan formasi pelindung untuk menghindari ledakan itu. Namun tetap saja mereka terkena tekanan tersebut yang membuat Wang Lin tak tahu sebenarnya kekuatan macam apa ini. Sementara Zoe baru menyadari jika ternyata inilah yang disebut Dao. Karena gurunya pernah berkata, mereka yang memahami Dao bisa mati tanpa penyesalan. Di sini pun Zoe langsung mengeluarkan kristal Essendan dan langsung menyerapnya. Yang mana setelah itu, jiwa primordial Zoe ini langsung naik ke ranah Essendan. Yang mana hal itu juga lah membuat Sun Tai tambah terkejut karena tekanan dari Zoe ini sekarang juga semakin besar. Di sini pun, Zoe tetap masih teringat dengan semua kenangannya. Yang mana sejak kecil, dirinya memiliki bakat yang luar biasa. Dan 1000 tahun yang lalu, dirinya menjadi murid sekte 5 elemen. Di sini Zoe tahu jika semua orang berharap Zoe membawa kemuliaan untuk sekte dan menjadi sosok besar di dunia kultivasi abadi. Dan pada hari dirinya mencapai formasi jiwa, gurunya memberinya tungku hujan dan meminta Zoe mencari takdirnya sendiri di dunia abadi. Namun saat berada di dunia abadi, Zoe malah bertemu dengan Ting Er. Pada awalnya Zoe merasa jika kegilaan ini disebabkan karena dirinya jatuh cinta kepada Ting Er. Namun sekarang dirinya sadar jika semua ini karena Ting Er memaksakan kehendaknya kepada Zoe ini. Yang mana hal itu membuat Zoe mengumpulkan batu giok abadi untuk melindungi tubuh Ting Er dan melindungi tubuh abadinya. Karena itulah Zoe sampai berani mencuri giok abadi milik sekte, yang mana itu membuat gurunya murka dan mengusirnya dari sekte. Hingga gurunya gagal dalam perebutan kekuasaan, bahkan dia meninggal tanpa bertemu dengan Zoe lagi. Dan Zoe juga mengaku bahwa dirinya tak bisa membalas kebaikan besar gurunya tersebut. Maka dari itulah dirinya secara diam-diam membantu sekte 5 elemen melewati 3 bencana besar untuk menenangkan hatinya. Namun karena dunia ini tak ada tempat untuk Zoe, maka dirinya pun membawa tubuh Ting Er kemana-mana. Yang mana karena itu, semua orang selalu menganggap Zoe hina. Dan hal itu membuat Zoe yang dulunya penuh semangat pada akhirnya menjadi bahan tertawaan orang lain. Namun bagi Zoe, domain ranah niatnya adalah cinta dan hati daunya adalah Ting Er. Di sini Zoe pun mengakui jika dirinya sudah mengecewakan banyak orang di dunia. Namun Zoe tak ingin sekalipun mengecewakan Ting Er ini. Karena bahkan jika harus mati demi Ting Er, Zoe pun sangat rela. Dan jika ada kehidupan selanjutnya, maka Zoe juga tetap memilih untuk bertemu dengan Ting Er lagi. Kemudian di sini Zoe meminta kepada Jihu untuk menjaga Ting Er setelah Zoe mati. Namun Jihu sadar jika Zoe terkenal buruk di planet Suzaku, yang mana Jihu yakin jika mayat wanita ini juga pasti tak sederhana. Dan jika Jihu menerima mayat wanita ini kemudian beritanya tersebar, mungkin Jihu tak akan pernah menjadi ketua sektenya. Di sini terlihat jika Jihu bersedia meskipun sedikit terpaksa. Akan tetapi Zoe sadar jika Jihu adalah pewaris klan iblis raksasa, yang mana Zoe tahu jika sepertinya Jihu takut mengalami nasib seperti dirinya. Kemudian di sini Jihu bertanya apakah Wang Lin mau membantu dirinya, karena Ting Er yang sudah dia anggap istri membutuhkan 1000 giok abadi setiap 1000 tahun untuk mempertahankan tubuhnya. Yang mana karena itu Zoe bertanya lagi apakah Wang Lin mau melakukan hal yang sangat sulit ini. Di sini Wang Lin menjawab jika dirinya tak yakin bisa mendapatkan begitu banyak giok abadi. Zoe pun berkata jika dirinya tak mungkin membiarkan Wang Lin bertugas selama ribuan tahun tanpa memberinya imbalan. Di sini terlihat Zoe langsung mengeluarkan kekuatan besarnya tersebut dan perlahan mulai merobohkan menara besar yang berada di tempat ini. Dan setelah itu pun Zoe mengubah menara besar tersebut menjadi sebuah harta pagoda yang kecil. Yang mana di sini Zoe langsung memasukkan tubuh Ting Er tersebut ke dalam menara yang barusan dia buat tersebut. Di sini Zoe memberitahu jika di dalam pagoda ini terdapat domain ranah niatnya saat mencapai puncak. Yang mana dengan menggunakan pagoda ini, maka siapapun dalam jarak 100 mil tak akan bisa mendekati Wang Lin tanpa izin. Di sini Zoe juga memberikan Wang Lin hadiah pertama yang adalah kristal Essendan. Dan meski benda ini tak berguna bagi Wang Lin sekarang, namun saat kelak Wang Lin mencapai ranah Essendan, maka itu akan sangat membantu bagi Wang Lin. Melihat itu Sun Tai kaget karena kristal Essendan terbentuk dari pemahaman Dao seorang kultivator Essendan yang mana itu setara dengan nyawa seseorang. Dan bahkan tak pernah ada yang memberikan itu kepada orang lain. Yang mana Sun Tai berpikir jika mungkin dirinya ada harapan mencapai ranah Essendan jika dirinya bisa memiliki kristal tersebut.
Sementara Cihu terkejut karena hadiah pertama saja sudah seberharga ini. Yang mana Cihu berpikir jika mungkin ada hadiah kedua atau ketiga dari Zoe ini. Kemudian di sini Zoe berkata jika hadiah kedua untuk Wang Lin adalah Sun Tai ini. Di sini Zoe berkata jika dirinya tak akan membunuh Sun Tai, akan tetapi Sun Tai harus menjadi budak Wang Lin selama 1000 tahun. Di sini Sun Tai sempat menolak karena usianya tak mungkin sampai 1000 tahun. Namun bagi Zoe, usia bukan masalah dan itu bisa diatur nanti. Yang mana jika Sun Tai memilih mati, maka Zoe akan melakukan hari ini. Melihat Zoe yang sekarang sudah sangat kuat pun, akhirnya Sun Tai hanya bisa mengikuti permintaan Zoe ini. Di sini pun Wang Lin merasakan jika segel budak yang diberikan itu sangatlah kuat. Yang mana hanya dengan menggunakan pikiran Wang Lin saja, master transformasi jiwa seperti Sun Tai bisa hancur menjadi abu. Di sini terlihat jika Cihu semakin menyesal karena sudah menolak permintaan Zoe tadi. Kemudian setelah itu pun terlihat jiwa primordial Zoe ini perlahan mulai hancur. Akan tetapi secara mengejutkan, Pagoda tadi bergerak dan Ting Er yang selama ini menjadi mayat ini tiba-tiba hidup. Di sini pun Ting Er keluar dan tak akan membiarkan Zoe mati begitu saja. Kemudian di sini pun terlihat Ting Er ini langsung mengeluarkan pedang hujan dengan kekuatannya yang sangat besar. Yang mana ternyata kekuatan dari Ting Er ini sangatlah menakutkan. Melihat itu pun Cihu sampai bertanya-tanya sebenarnya siapa wanita ini. Dan di sini pun muncul pedang pertama dari pedang abadi hujan. Melihat itu pun Wang Lin sampai terkejut karena itu adalah sebuah pedang abadi. Di sini Ting Er merasa jika Zoe sudah berjasa besar karena Zoe sudah melindungi Ting Er selama lebih dari 2000 tahun. Maka dari itu pun hari ini Ting Er menobatkan Zoe sebagai jiwa dari pedang abadi. Dan setelah Zoe bisa merawat diri selama 10.000 tahun, maka dia akan menjadi venerable abadi. 今日封你为仙剑者。